Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ikhwani wa ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Tanggir TV, para muhibbin, para simpatisan, para alumni Pondok Pesantren Robotullahi bin Tanggir, dan semua para pemirsa Tanggir TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa Al-Qur'an ini, nuzul Qur'an ini diperingati pada tanggal 17 daripada bulan Ramadan. Karena dalam Al-Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan. Biasa diperingati pada malam 17 daripada bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang mungkin menanyakan, ada katanya Al-Quran itu diturunkan fi lailatin mubarakah, diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Ada inna anzalnahu fi lailatul qadar, Quran juga diturunkan di malam Lailatul Qadar. Seakan-akan ketika Quran ini diturunkan di Lailatul Qadar, kok kontradiksi seakan-akan. Yang satu mengatakan tanggal 17, yang satu mengatakan di malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu biasanya kita diperintahkan untuk mencarinya di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Lalu bagaimana hal yang semacam ini? Maka para ulama menjawab bahwasanya kesepakatan daripada para ulama bahwa Al-Qur'an ini diturunkan 2 kali. Maka dikatakan wala khilafa anna al-Qur'ana unzila minal lauhil mahfuz lailatul qadri ala ma bayyanahu jumlatan wahidah. Fa wudi'a fi baitil izzati fi sama'id dunya thumma kana Jibril alaihi salatu wasalam yanzilu bihi najman fil awamiri wan nawahi wal asbab. Maka dikatakan wala khilafa, tidak ada pertentangan lagi daripada para ulama, anal Qur'ana unzila minal lauhil mahfuz, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz di malam Lailatul Qadar. Ala ma bayyanahu jumlatan wahidatan. Itu gemblengan blek satu Al-Qur'an itu dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, fawdi'a fi Baitul Izzah fi sama'id dunya. Di Baitul Izzah gemblengan 30 juz. Jadi turun yang pertama. Ada yang mengatakan turun yang kedua, maka Jibril alaihi salatu wasallam, kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menurunkannya najman sedikit demi sedikit, sesuai dengan perintah, sesuai dengan larangan, juga sesuai dengan sebab-sebab yang ada. Ini turunnya Al-Qur'anul Karim. Ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini turunnya Al-Qur'an secara global, secara ijmal, secara satu bleng itu pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an najman sedikit demi sedikit itu bermula pada
tanggal 17 bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini menyepi di Gua Hira. Sering kasidah yang sering kita baca itu qalbu bil haqqi ta'allaq bi ghairi hira ta'allaq yabki wa yas'al khaliqahu fa'atahu al-wahyu fa'ashraq iqra ya Muhammad. Kalau kasidah yang sering kita baca. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Rasulullah SAW ini adalah Nabi An-Nabil Ummi. Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, atau pasnya mungkin tidak butuh baca, tidak butuh tulis Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ma'ana biqari'in, saya itu nggak bisa baca kata Nabi Muhammad SAW. Oleh malaikat Jibril, didekap oleh malaikat Jibril seakan-akan nggak bisa nafas, dilepas lagi. Jibril memerintahkan Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma'ana biqari'in. Kata Nabi Muhammad, saya nggak bisa membaca saya. Didekap lagi sama malaikat Jibril, dilepas lagi. Diperintahkan lagi Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Mana biqari'in, saya nggak bisa baca. Maka yang ketiga kali ini ya, didekap lagi, selanjutnya baru Nabi Muhammad dituntut oleh malaikat Jibril bisa membaca ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dan kejadian itu pada tanggal 17 bulan Ramadan, sehingga nuzul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan. Maka para pemirsa Tanggir TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para muhibbin, para simpatisan Pondok Pesantren Tanggir, sebetulnya bukan kapan atau tanggal berapa yang perlu kita perhatikan. Di saat ini yang perlu kita perhatikan adalah keadaan umat yang semakin jauh daripada Al-Quran. Ada umat-umat yang sering membaca Al-Quran, akidahnya berbeda, melenceng. Pokoknya kalau nggak Quran, nggak hadis, ya, ini bahaya. Kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Kemudian dia pakainya Al-Quran terjemah, pakainya Al-Quran terjemah Depak misalnya, diartikan sendiri. Ini yang perlu perhatian untuk kita. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, man fassara al-Quran li ru'yatihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya, dengan ru'yunya sendiri, pendapatnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka seakan-akan orang ini akan membangun satu istana yang besar, tapi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan orang yang mungkin bisa membaca saat ini. Atau orang sudah merasa puas dengan menghafal 30 juz. Artinya ini, sebagian orang di zaman saat ini, di zaman ini sudah merasa final, sudah merasa memiliki agama 100% ketika sudah hafal 30 juz. Padahal belum tahu artinya, belum tahu maknanya, asbabunuzulnya juga nggak tahu. Tidak pernah mengaji kepada seseorang, menghafalkan saja, merasa sudah 100% memiliki agama. Maka perlu diketahui, hafal itu belum tentu memahami. Gambarannya sedikit lah. Umat di zaman ini, mungkin di sekeliling kita, kanan kiri kita, tetangga kita, untuk menghafalkan dari Al-Fatihah sampai mungkin Al-Quraisy hafal. Tapi ketika kita tanya tentang artinya, kita tanya tentang
maknanya, belum tentu bisa menjawab. Yang bisa menjawab siapa? Mereka yang mempelajari ilmu agama di pondok-pondok pesantren, di bersama para guru-gurunya mengkaji Al-Quran. Jadi untuk menghafal Al-Quran belum dianggap final, belum selesai. Itu baru iftitah saja. Yang di kemudian hari perlu kita diulas Al-Quran lagi agar paham betul dengan Al-Quran. Ada sebagian umat di zaman ini juga yang jauh daripada Al-Quran, membaca Al-Quran nggak bisa. Ya tak membaca Al-Qurannya tak. Atau orang yang mahir membaca Al-Quran, hanya saja dia nggak mau membaca Al-Quran, nggak mau membaca Al-Quran, hanya dibuat pajangan saja. Itu PR kita, bukan berdebat antara kapan nuzul Quran. Tapi PR kita adalah mendekatkan kembali umat ini kepada Al-Quran agar bisa mau memahami membaca Al-Quran dari memahami membaca agar paham Al-Quranul Karim. Itu PR kita saat ini. Dan umat ini harus sadar bahwasanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik orang adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan kita juga perlu tahu bahwasanya Al-Quran ini sesuatu hal yang cantik. Ketika kita mau berangan-angan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai saja Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung-gunung itu akan hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung menerima Al-Quran tidak bisa. Tapi ajibnya Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, difilter oleh hatinya Nabi Muhammad SAW sehingga bisa merasuk ke hatinya para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, sampai kepada umat ini, dan hatinya umat itu nggak hancur. Itu keistimewaan Al-Quran. Dan Al-Quran ini kitab yang paling ori sedunia. Kitab yang lain sudah dirubah. Al-Quran masih orisinil, masih asli. Maka dari itu, maka para pemirsa Tanbir TV, para simpatisan atau alumni, PR kita yang besar adalah mengenalkan umat ini dengan Al-Quran, membuka lagi intisari yang berada di dalam Al-Quran agar umat ini lebih paham lagi. Jangan sampai umat ini masuk ke dalam akidah yang menyesatkan umat, atau akidah yang punya pedoman kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis. Slogannya ini benar, tapi ya kita tahu kalamul haq itu bihal batin, kalam yang benar, tapi dengan kalimat itu diharapkan seperti lagi belajar Al-Quran tanpa guru, menafsiri Al-Quran tanpa adanya guru. Maka yuk kita dukung umat, para ulama, para aulia untuk membuat acara-acara nuzulul Quran agar semakin semarak lagi umat mengenal Al-Quran, umat tahu intisari daripada Al-Quran, dan kita giatkan lagi mondok di pesantren agar tidak hanya membaca terjemahan, tapi betul-betul mengkaji daripada tafsir Al-Quran yang ditafsiri oleh para ulama yang mumpuni di dalam menafsir Al-Quran. Contohnya kayak tafsir Jalalain. Sekarang ini kan banyak orang tidak pakai tafsir Jalalain, tapi pakai tafsir jalan lain. Tafsirnya bukan Jalalain tapi tafsir jalan lain. Ini perlu dihindari. Ya. Maka dari itu para pemirsa Tanggir TV dan para simpatisan, para alumni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita giat juga untuk mengajarkan Al-Quran, untuk baca Al-Quran,
agar kita nanti dicintai oleh Al-Qur'an Karim. Bagaimana doanya Ali bin Muhammad Al-Habishi, Allahumma habibni ilal Qur'an wa habibil Qur'an ilayya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mencintai Al-Qur'an, dicintai Al-Qur'an, lisan kita diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk melantunkan Al-Qur'anul Karim, dan kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para ahli Qur'an. Hadza minni wa lakum. Semoga bermanfaat di dunia kita maupun juga di akhirat kita. Para pemirsa Tanggir TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pesan saya, pondokkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren Tanggir. Insyaallah anak-anak kita akan memahami Al-Qur'an Karim, bukan hanya lafadznya tapi tafsirnya dan juga intisari dari Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.